Kita berjumpa kembali dalam seri pembinaan iman. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai satu topik, satu tema, yaitu mengenai wahyu khusus. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai baik konsep tentang wahyu, juga wahyu umum. Jadi wahyu adalah penyingkapan jati diri Allah, baik terkait kehendak, identitas maupun karyanya kepada manusia sebatas yang dia kehendaki, dengan tujuan supaya manusia mengenal Allah dan hidup bagi Allah. Nah, itu adalah definisi wahyu yang kita bicarakan dalam video pertama dari seri ini. Dan sekarang kita akan mendiskusikan mengenai wahyu khusus. Nah, jadi jika dalam video sebelumnya kita membahas bahwa wahyu umum adalah karya Allah di dalam menyingkapkan keberadaan dirinya kepada semua manusia melalui hal-hal yang bersifat umum, yaitu alam, hati nurani, dan juga sejarah. Maka wahyu khusus adalah karya Allah di dalam diri orang-orang tertentu, melalui orang-orang tertentu, dalam menyingkapkan jati dirinya, menyingkapkan identitas, kehendak, dan juga karya-karyanya tidak kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang tertentu atau melalui orang-orang tertentu, dengan tujuan supaya manusia mengenal Allah dan supaya manusia hidup bagi Allah. Nah, jadi ada perbedaan substansial antara wahyu umum dengan wahyu khusus. Nah, jadi jikalau wahyu umum itu diberikan kepada semua orang bisa melihat, bisa menangkapnya. Wahyu khusus tidak. Wahyu khusus diberikan kepada orang-orang tertentu ataupun melalui hal-hal yang bersifat khusus. Jadi instrumen yang digunakan bersifat sangat khusus. Dan juga tujuannya bukan supaya manusia tahu keberadaan Allah, karena itu adalah peran daripada wahyu umum, tapi supaya manusia mengenal Allah. Atau nanti kita akan juga mengatakan bahwa supaya manusia percaya kepada Allah. Karena untuk mengenal Allah, manusia harus percaya kepada Allah di dalam Kristus tentunya, dan supaya manusia hidup bagi Dia. Nah, itu tujuan daripada wahyu khusus. Nah, kita akan membicarakan satu demi satu elemen daripada wahyu khusus. Nah, tadi saya mengatakan bahwa pertama-tama wahyu khusus adalah karya Allah di dalam menyingkapkan siapa dirinya. Nah, jadi bukan menyingkapkan keberadaan dirinya, tapi siapa dirinya. Siapa dia, bagaimana karakter dia. Nah, itu berbicara soal identitas dari pribadi Allah. Tapi juga bukan hanya mengenai siapa Allah, karakter apa yang dia miliki, tapi juga wahyu khusus menyingkapkan kepada kita mengenai apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan dalam kehidupan manusia dalam dunia ini. Dan juga menyingkapkan bagi kita karya-karyanya, baik yang dia nyatakan secara langsung melalui sejarah ataupun yang dia nyatakan dalam kehidupan pribadi-pribadi umat Tuhan. Nah, jadi wahyu khusus berbeda dengan wahyu umum karena tujuannya adalah membuat manusia mengenal Dia sehingga bisa percaya kepada Dia dan hidup bagi Dia. Nah, itu wahyu khusus. Dan yang kedua, instrumen yang digunakan berbeda. Nah, jadi jikalau di dalam wahyu umum malah menggunakan alam, sejarah, dan hati nurani, dalam wahyu khusus ada 3 media atau 3 instrumen atau 3 cara yang Tuhan gunakan di dalam menyatakan siapa dirinya, apa kehendaknya, apa karyanya. Nah, yang pertama adalah orang-orang yang menjadi juru bicara Tuhan dalam menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan kepada manusia melalui wahyu. Nah, dalam Alkitab ada 2 kelompok orang yang dipakai Tuhan di dalam menyatakan wahyu khusus. Yang pertama adalah para nabi. Nah, para nabi adalah orang-orang yang di dalam perjanjian lama dipakai Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk menangkap wahyu Tuhan, untuk bisa menerima, mengerti wahyu Tuhan. Nah, jadi dalam perjanjian lama Tuhan berulang kali menyatakan diri kepada manusia, menyatakan siapa dirinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan karyanya melalui
para juru bicara Tuhan. Nah, itulah para nabi di dalam perjanjian lama. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya saja Nabi Musa. Nah, Musa adalah seorang nabi. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada umat Tuhan, Tuhan memanggil nabi, seorang nabi, dalam hal ini Musa, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, siapa dia, dan apa yang menjadi karya-karyanya. Misalnya saja, waktu Tuhan ingin menyampaikan mengenai hukum-hukum Tuhan kepada bangsa Israel, maka Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan. Nah, itu adalah nabi. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru yang Tuhan pakai di dalam menyampaikan pesan dan maksud Tuhan adalah para rasul, atau orang-orang yang setara dengan rasul. Misalnya saja saudara-saudara Yesus yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja di abad pertama Masehi. Nah, mereka setara dengan para rasul. Mereka misalnya saja Yakobus, saudara Yesus, dan juga Yudas. Nah, jadi di dalam perjanjian baru, Allah tidak lagi memanggil seorang nabi. Tidak ada lagi nabi yang berperan seperti halnya perjanjian lama dalam menyampaikan wahyu Tuhan, tapi Tuhan memakai para rasul. Nah, mereka lah orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi instrumen di dalam menyampaikan wahyu khusus. Nah, bentuk kedua dari wahyu khusus adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus datang, dia menyatakan seperti apakah pribadi Allah itu. Dia memperlihatkan Allah secara sempurna, itulah Yesus. Bukan hanya itu, dia juga menunjukkan apa yang Allah sedang kerjakan dalam dunia ini, yaitu melepaskan manusia dari perbudakan dosa, melepaskan dunia ini, memulihkan dunia ini, supaya dunia ini kembali kepada tujuan penciptaannya, melayani Tuhan. Nah, itu kita lihat di dalam diri karya Kristus. Nah, jadi jikalau kita ingin membaca bagian firman Tuhan mengenai dua sarana yang Tuhan gunakan di dalam menyampaikan wahyu Allah, maka Ibrani pasal yang pertama adalah teks yang penting untuk kita boleh perhatikan. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian dalam Ibrani pasal yang pertama. Nah, dalam kitab Ibrani dikatakan seperti ini. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, jadi jelas sekali yang Alkitab katakan bahwa Allah berbicara kepada kita melalui para nabi. Nah, itu pada zaman dahulu, artinya pada zaman perjanjian lama. Tetapi dikatakan kemudian dalam ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, jadi Alkitab seolah-olah menggambarkan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, dia memakai para nabi. Sebelum Tuhan Yesus datang, Allah berbicara melalui nabi. Maka setelah Yesus datang, nabi tidak ada lagi. Nabi terakhir yang kita ketahui di dalam Alkitab adalah nabi-nabi yang hidup di era pasca pembuangan, misalnya saja Esra dan Nehemia. Nah, selebih daripada era tersebut, bangsa Israel sendiri, orang Yahudi sendiri, mereka meyakini bahwa setelah era perjanjian lama, setelah pasca pembuangan awal, tidak ada lagi nabi. Sampai kemudian di dalam perjanjian baru dikatakan Allah berbicara melalui Yesus Kristus. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, menyampaikan wahyu Tuhan kepada kita di zaman sekarang, itu jelas bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab katakan Allah memakai nabi pada zaman dahulu ketika Yesus belum datang. Nah, setelah Yesus datang, maka Allah berbicara melalui pribadi Yesus. Dan setelah pribadi Yesus, maka Allah kemudian menggunakan para rasul, para pemimpin umat di gereja mula-mula. Ada dua kelompok pemimpin dalam gereja mula-mula, yaitu para rasul dan keluarga Yesus. Nah, tadi saya sudah menyebut dua nama, Yakobus dan Yudas. Mereka adalah orang-orang yang juga seperti halnya para rasul, menerima wahyu Tuhan dan menyampaikan wahyu Tuhan kepada umat Tuhan. Dan semua yang disampaikan, baik oleh para nabi, oleh Yesus, maupun oleh para pemimpin gereja mula-mula,
para rasul dan juga para pemimpin gereja yang berasal dari keluarga Yesus. Nah, semuanya tercantum, terekam di dalam apa yang kita sebut dengan kitab suci. Nah, maka tiga bentuk dari wahyu khusus adalah, pertama adalah para juru bicara Allah yang Tuhan pakai di era perjanjian lama, yaitu para nabi, dan di dalam perjanjian baru yaitu para rasul dan juga keluarga Yesus yang dipakai menjadi pemimpin gereja. Nah, ini adalah juru bicara Allah dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Dan yang kedua, kita juga tadi sudah belajar bahwa instrumen yang Allah gunakan dalam wahyu khusus adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah puncak daripada pernyataan Allah. Dia yang memperlihatkan kepada manusia seperti apakah pribadi Allah itu, apakah kehendak Dia, apakah rencana Dia bagi manusia dan bagi dunia ini. Dan yang ketiga adalah firman Allah atau Alkitab. Nah, maka kita percaya bahwa wahyu Allah, apa yang Allah ingin nyatakan, apa yang Allah ingin ungkapkan kepada manusia, itu semua sudah disampaikan Allah melalui para nabi, para rasul, dan sudah ditunjukkan Allah melalui Tuhan Yesus. Dan semua yang mereka lakukan, itu seluruhnya tercatat di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya maka pada akhirnya, jikalau seseorang ingin mengerti apa yang Allah wahyukan kepada manusia, maka orang tersebut harus memahaminya dari Alkitab. Allah tidak lagi mewahyukan dirinya kepada manusia di luar Alkitab. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Nah, kenapa Alkitab disebut firman Allah? Sebab hanya dalam Alkitab kita mengetahui apa yang Allah nyatakan mengenai dirinya, mengenai identitas dirinya, mengenai karakter dirinya, mengenai kehendaknya, mengenai karya-karyanya. Nah, itulah sebabnya maka kita menyebut, kita percaya bahwa di luar Alkitab tidak ada kebenaran khusus yang Allah nyatakan, tidak ada. Nah, itulah sebabnya maka jikalau ada seseorang kemudian dia mengatakan bahwa mendapatkan wahyu dari Tuhan, nah, itu adalah istilah yang tidak tepat, itu pengertian yang salah, karena wahyu sudah tidak ada lagi. Semua wahyu Allah sudah disampaikan dan ada di dalam Alkitab, dan kita tidak lagi menerima wahyu yang baru. Nah, itulah sebabnya maka jikalau ada orang-orang yang kemudian mengklaim bahwa dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan yang dia dapatkan dari Tuhan ternyata tidak ada di dalam Alkitab atau bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab, maka yang disampaikan pastilah tidak benar. Karena kita percaya, kita tahu bahwa apa yang Allah sampaikan semuanya sudah lengkap, dan apa yang Allah sampaikan hanya ada dalam Alkitab. Nah, jadi konsep tentang wahyu khusus seharusnya menyadarkan kita untuk berhati-hati di dalam menilai, berhati-hati di dalam menerima apa yang orang-orang sampaikan mengenai Tuhan. Banyak orang bisa berbicara tentang Tuhan, banyak orang bisa menyampaikan banyak hal tentang Tuhan. Nah, tetapi jikalau yang disampaikan itu tidak ada di dalam Alkitab, yang disampaikan itu bertentangan dengan Alkitab, maka yang disampaikan pasti bukan dari Tuhan. Nah, tetapi jikalau yang disampaikan oleh seseorang itu sama dengan apa yang Alkitab nyatakan, apa yang disampaikan oleh seseorang itu pada dasarnya sama dengan apa yang Tuhan pernah sampaikan melalui kitab suci, nah, maka kita tidak menyebut apa yang orang sampaikan itu sebagai wahyu Tuhan, bukan. Tetapi sebagai refleksi seseorang terhadap apa yang Tuhan telah wahyukan. Sebagai sebuah pemahaman yang orang miliki terhadap apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam wahyu. Nah, itulah pelajaran kita hari ini mengenai wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui orang-orang tertentu, para nabi, para rasul, keluarga Yesus yang menjadi pemimpin gereja yang menuliskan kitab suci, dan juga melalui Tuhan Yesus, dan pada akhirnya melalui Alkitab atau kitab suci. Itulah sebabnya jikalau Anda dan saya ingin mengenal Tuhan, Anda dan saya ingin mengerti pribadi Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan karya-karyanya, pelajarilah Alkitab. Karena di dalam Alkitablah kita menemukan, kita mengerti apa yang Tuhan, kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang kehendak Tuhan, karya Tuhan, dan apa yang dia inginkan dalam hidup manusia dan semua ciptaan.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.